Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Puji syukur kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Surga adalah tempat yang selalu dirindukan oleh umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Surga juga merupakan tempat yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya yang beriman dan bertakwa. Bahkan para pendosa sekalipun juga menginginkan berada di tempat tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, yang artinya maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak hanya manusia yang merindukan surga, namun surga pun juga merindukan manusia. Namun ternyata yang lebih utama adalah 4 golongan orang-orang yang termasuk dirindukan surga. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, surga merindukan 4 golongan. Saat yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, puasa di bulan Ramadan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah ta'alil Quran atau pembaca Al-Quran. Orang yang termasuk dalam 4 golongan yang dirindukan surga adalah orang yang selalu setiap waktu membaca Al-Quran. Di waktu yang lapang maupun sempit, kita harus meluangkan waktu untuk bertilawah atau membaca Al-Quran. Bukan kita mencari waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu terus dan terus untuk belajar dan membaca Al-Quran. Kita teramat butuh dengan Al-Quran. Kecuali Al-Quran ada syarat kita masuk ke dalam surga, Al-Quran bisa menjadikan hati tentram. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kita mengingat Allah melalui membaca Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan selalu mengingat Allah dan hati akan menjadi tentram. Oke, yang kedua yang termasuk dalam orang yang masuk surga, wahafidul lisan, yaitu orang yang dapat menjaga lisannya. Lisan itu adalah suatu kenikmatan atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi kita juga hati-hati, lisan juga bisa menjadikan bumerang bagi pemiliknya. Kita memiliki lisan, kita bisa bertilawah membaca Al-Quran menggunakan lisan, kita bisa berdakwah menggunakan lisan, kita bisa berkomunikasi menggunakan lisan. Tapi kalau kita tidak bisa menjaganya,
fungsi dari lisan tadi akan menjadi sesuatu yang menjadi bumerang bagi diri kita. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, itu salah satu trik atau cara menjaga lisan. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka kita diam saja. Nah, itu nanti akan menghindarkan kita dari ucapan-ucapan yang berbau ghibah atau fitnah. Lanjut yang ketiga, yaitu mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Orang yang memberi makan orang-orang yang lapar, dia mempunyai andil yang besar, andil untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Karena orang hidup itu butuh makan. Tidak hidup semata-mata untuk makan, tapi orang hidup juga butuh untuk makan. Hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberikan minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minuman surga. Dan barang siapa mukmin yang memberikan pakaian mukmin yang lainnya supaya tidak telanjang, maka mukmin tersebut di hari kiamat nanti akan diberikan pakaian perhiasan surga. Golongan yang keempat adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan, seperti yang kita jalankan saat ini. Puasa Ramadan adalah merupakan rukun Islam dan wajib kita jalankan. Puasa adalah ibadah. Kecuali ibadah, puasa bisa mengantarkan kita untuk menjadi 4 golongan tadi yang masuk surga. Nah, Allah sendiri sudah menyiapkan pintu khusus untuk umatnya yang rajin berpuasa. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, Nabi Muhammad bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan Ar-Royan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah puasa kita bisa menghantarkan kita menjadi 4 golongan orang yang dirindukan surga. Insya Allah kita semua akan masuk di surganya Allah. Demikian tadi kultum dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.